Selamat malam Bu Erlin. Perkenalkan, nama saya Krisina Gelar Tiffany Sibarani, NIM 22251085. Ini pukul 11 malam dan saya baru ingat saya belum ngerit video UAS. Jadi selamat mendengarkan. Jadi kelompok saya memilih 5 aliran seni. Yang pertama Art and Craft Movement, yang kedua Victorian Style, yang ketiga Bauhaus, yang keempat Swiss Style, dan yang terakhir Pop Art. Alasan memilihnya karena itu, dan kalau Art and Craft karena itu tema kelompok kita kemarin waktu presentasi. Nah, kalau yang saya dapatkan, ini pertanyaannya apa ya? Sabar Bu, pertanyaannya apa ya tadi? Yaitu, kenapa Art and Craft Movement itu menurut saya punya kayak mana ya? Kayak ada soft spot di gerakan ini. Di tengah gempuran kan orang sekarang produknya pada massal di era industri yang serba kaku kayak pembuatannya secara massal. Nah, Art and Craft itu membawa kembali jiwa seniman yang terkesan organik dan eksklusif serta manual. Buat saya aliran ini pengingat kalau keindahan sejati itu lahir dari sentuhan rasa manusia, bukan sekedar cetakan mesin. Lalu Victorian Style, secara visual Victorian ini emang kelihatan padat dan keramian gitu, tapi justru di situ letak asiknya letak seninya. Komposisinya kan sebenarnya simetris dan penuh dekorasi megah, jadi kayak bukan sekedar rame gitu, bukan asal tempel. Itu juga bentuk perayaan visual yang teatrikal dan ada rasa nostalgianya gitu, kayak ngeliat itu, kayak lihat poster-poster zaman Victorian itu keingat nenek waktu zaman kecil ya, kayak gitu deh. Habis itu yang ketiga Bauhaus. Kalau Bauhaus ini kayak meditasi visual gitu buat saya, karena relax aja sih ngelihatnya gimana mereka bisa ngupas semua dekorasi nggak penting dan menyisakan yang paling murninya yang disisakan. Fungsi komposisi bisa ngebuktiin kalau keindahan itu nggak perlu lewat ornamen, tapi bisa hadir lewat keraturan dan fungsionalitas yang jujur. Oh ya, lanjut yang keempat Swiss Style. Sebenarnya saya sangat sering menggunakan Swiss Style di PPT saya. Semoga kerasa Swissnya ya. Gridnya sih udah coba saya pakai, tapi kalau belum terlalu grid saya suka Swiss Style itu karena ada ketenangan, gimana ya, kayak enak gitu ngelihatnya, banyak white space dan ada grid sistemnya. Tadi sebagai desainer ngelihatnya kayak keteraturan, kayak enak gitu loh, udah di tempatnya gitu Bu, jadi kayak puas lihatnya. Terus aliran ini kritis karena memaksa kita melihat bahwa yang tadi saya bilang white space itu bukan area nganggur, tapi ya emang elemen visual juga. Jadi white space itu bagian dari elemen visual juga yang aktif untuk memberi ruang bernafas bagi audiens. Jadi bisa jadi dibilang ini desain yang sadar ruang. Selanjutnya yang kelima Pop Art. Pop Art itu seru ya, kayak nih ruangan ini, ruangan tempat lihat musik ini sangat ngepop dan nge-art karena dia berani mendobrak sekat antara seni yang elitis dengan budaya populer. Penggunaan warna jenuh yang nabrak dan teknik halftone-nya yang karya Marilyn Monroe itu terasa sangat ironis tapi jujur juga. Jadi saya suka gimana aliran ini secara kritis itu kayak akrab sama keseharian kita dan vibrant. Sebuah kritik sosial juga yang setahu saya itu sebuah kritik sosial yang dibungkus dengan cara menyenangkan. Terus untuk karya-karyanya ini, sebenarnya ini udah mau penuh HP-nya. Ini yang Pop Art. Hup, lalu ini Swiss Style-nya Beethoven yang itu. Aduh, gak kelihatan ya Bu. Aduh, gimana ya caranya? Hup, hup, hup. Oke, ini. Lalu ini Bauhaus. Ini Victorian. Ini Victorian. Ini Art and Craft ya. Ini Victorian. The Barnum. Terus ada, sorry Ibu keputus, HP saya penuh jadi saya hapus dulu tadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi ada 3 pertanyaan, saya cari dulu, saya lupa pertanyaannya apa. Saya jelek kalau dari samping profilnya. Saya juga udah cuci muka jadi udah bare face. Oh ya, too much information. Pertanyaan pertama, keterampilan baru apa yang harus dikuasai desainer grafis di masa depan? Jelaskan kenapa dan bagaimana cara mencapainya. Menurut saya keterampilan baru yang harus dimiliki AI prompter, karena kita nggak memungkiri zaman ini memang sudah melaju, kereta ini melaju terlalu cepat kalau kata Nadine Amiza. Next dan motion, 3D design, serta UX UI thinking. Kenapa? Ya, karena aset visual 2D sekarang udah bisa diotomatisasi dengan cepat. Jadi kayak kita agak kurang berguna karena kita bekerja tidak secepat mereka. Dan di masa depan itu kita harus bisa menggunakan teknologi menghasilkan visual yang lebih kompleks, dinamis, dan responsif terhadap audiens. How? Bagaimana mencapainya? Dengan eksperimen mungkin secara konsisten kita bisa mulai mempelajari berbagai macam tools yang telah AI dan Tuhan sediakan.
jadi AI ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan asisten kerja. Kayak, hai, tolong aku. Gak bisa dipungkiri, bahkan di saat ini sudah sering kita jadikan asisten ya beliau ini. Terus pertanyaan kedua, apa saja tantangan utamanya bagi desainer di masa depan? Jelaskan kenapa. Menurut saya tantangan utamanya itu situasi pasar, jadi makin banyak saingan, kompetisi yang ketat, dan kehilangan identitas unik atau homogenisasi desain. Why? Karena saat ini saya rasa semua orang bisa membuat visual bagus hanya dengan mengetik perintah teks AI. Gemini tolong buatkan saya, atau memakai template instan yang udah dibikin. Jadi tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana agar karya kita tidak terlihat sama dengan buatan mesin atau desainer lain. Selain itu ada tantangan mental untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada dan perputaran yang sangat cepat, karena dunia ini memang berjalan begitu cepat belakangan ini, yang bisa memicu kreatif burnout buat kita sendiri. Jadi kayak ya gitulah Bu, namanya juga hidup ya. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana para desainer grafis dalam konteks perkembangan teknologi di era AI, praktik kerja, etika, kreativitas? Jelaskan kenapa. Praktik kerja dulu ya. Praktik kerja itu menurut saya AI berperan sebagai yang tadi sudah saya sebutkan, kolaborasi atau asisten. Jadi desainer, saya rasa kita tidak perlu menghabiskan waktu berlama-lama lagi untuk memetakan konsep, bisa dibantu seperti juga bisa AI ini membantu kita. Kayak sekarang remove background udah pakai AI juga, retouching atau hal lain. Jadinya kita lebih fokus jadi art director buat karya yang kita hasilkan dan fokus pada konsep besarnya terhadap kurasi visual. Lalu kalau etika, desainer bisa menjadi penjaga moralitas karya. Kita jadi punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aset yang kita gunakan ini menghormati hak cipta. Jadi nggak asal comot dari AI dan merugikan sesama pekerja kreatif atau seniman, dan menghindari plagiarisasi. Kalau setelah kita mempelajari sejarah itu karya seni itu berulang dan satu hal terjadi karena penolakan di hal sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kejadian mirip itu normal aja, tapi kalau plagiarisasi alias plek-ketiplek kayak gimana gitu. Terus tidak menciptakan visual yang manipulatif atau yang menyesatkan kayak hoax itu, kayak gitu. Terus lanjutnya kreativitas. Manusia jadinya berpindah bukan sekedar kreatif, tapi lebih ke kedalaman rasa yang bisa dirasakan audiens saat melihat karya kita. Jadi ada emosi, konsep budaya, dan AI di saat ini bisa digunakan juga bisa menghasilkan jutaan gambar yang indah dalam sedetik dengan prompt yang bagus. Tapi AI nggak punya pengalaman hidup, jadi dia kayak nggak bisa. Masih pertanyaan kenapa putus lagi, benar hati saya penuh lagi dan sekarang jackpot tambah low base. Oh my god. Oke, next, tadi kita sampai mana ya Bu? Pertanyaan ketiga ya tadi. Wait, saya pause dulu Bu. Sabar Bu. Sepertinya tadi kita sampai di kreativitas. Ya, seperti yang sudah saya lupa juga, saya udah nyebut sebelumnya. Seperti saya sebut sebelumnya. Jadi kreativitas manusia itu berpindah ke kedalaman rasa dan emosi suatu karya. Jadi kita sekarang butuh sesuatu yang tidak dimiliki oleh algoritma komputer. Jadi kita sebenarnya kembali lagi dengan menurut saya di masa yang semakin maju, banyak hal yang mempermudah, tapi banyak juga malah hal yang membuat kita mudah bosan. Saya rasa itu sih kata yang tepat, mudah bosan dengan hal yang dihasilkan oleh komputer. Jadinya kayak itu lagi kayak ketebak gitu, ada algoritmanya. Jadi bagaimana kita sebagai desainer memiliki hal yang tidak dimiliki oleh AI tersebut? Bagaimana caranya? Kita lihat nanti pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari melalui karya-karya. Izin. Sesuai dari saya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf juga saya terlambat karena kesalahan saya sendiri. Sekian. Selamat malam Ibu Evelyn. 11:24 sekarang. Berarti deadline saya ada 36 menit lagi untuk mengedit video ini menjadi satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam dari
saya. Bye bye. Makasih banyak.